Kak Erlan, bagaimana cara mendidik anak usia remaja sesuai Al-Quran dan juga Sunnah? Dan apakah ada kaitan perilaku anak dipengaruhi harta atau nafkah halal atau haram dari orang tuanya? Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Di dalam kitab Kaifa Turabbi Abna'aka, Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, beliau menyusun 30 kaidah dalam mendidik anak. Dan di kaidah pertama, beliau menyebutkan bahwa hendaknya kita memperlakukan anak sesuai dengan fase usianya. Beliau kemudian menukil perkataan yang masyhur, la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal. Maksudnya di 7 tahun awal ini jalin kelekatan, kehangatan, karena pentingnya kita membangun keterhubungan sebelum kita memberikan pengajaran dan pendidikan. Di 7 tahun berikutnya, kita di awal 7 tahun anak sudah diperintahkan sholat dan ibadah. Wa adibhu sab'an, kita didik dia. Kemudian ketika anak sudah remaja, wasahibhu sab'an, dan jadikanlah anak sebagai sahabat, perlakukan sebagai sahabat ketika anak sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Di antara yang mesti kita perhatikan adalah bahwa yang namanya sahabat itu senang kalau diperhatikan, senang kalau dihargai eksistensinya. Dan begitulah pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menasehati anak muda, menasehati anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Nabi SAW ketika ingin memberikan air minum kepada orang tua di sebelah kiri beliau, maka beliau SAW menghargai eksistensi seorang anak yang sudah beranjak remaja yang berada di sebelah kanan beliau. Kata beliau, apakah engkau mengizinkan kalau aku berikan air ini kepada orang tua di sebelah kiri? Maka ternyata anak remaja ini tidak berkenan, sehingga Nabi SAW kemudian memberikan air bekas minumnya tersebut kepada seorang anak remaja tersebut yang namanya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dari sini kita belajar bahwa penting sekali menghargai eksistensi anak, dan yang namanya sahabat itu senang kalau dihargai eksistensinya. Maka anak remaja itu diperlakukan sebagai sahabat, dia sudah bukan lagi anak kecil yang bisa kita sering-sering perintahkan dengan yang sifatnya satu arah gitu ya. Makanya yang namanya sahabat itu senang kalau di ngertiin, senang kalau diperhatikan aspirasinya, dan seringnya menasihati remaja itu lebih efektif kalau sifatnya diskusi dan dua arah komunikasinya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau menasihati seorang anak muda, anak yang udah beranjak besar, di mana dia minta izin kepada Rasul SAW supaya diperbolehkan berzina. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Nabi SAW mengajari kita bagaimana seni mendelivery perintah kepada anak yang sudah beranjak besar dengan berdiskusi. Nabi SAW katakan, apakah kamu punya ibu? Punya. Suka nggak kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Maka demikian pula orang lain tidak suka kalau ibunya dizinai oleh dirimu. Nabi kemudian bertanya lagi, kamu punya bibi perempuan dari jalur ayah, dari jalur ibu? Kamu punya kakak perempuan atau tidak? Suka nggak kalau mereka itu dizinai? Nah, kurang lebih begitu gambarannya. Sehingga Nabi merangsang kognisi dan kemampuan berpikirnya, lalu kemudian membangun kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tercela. Dan di akhir Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Maka dari sini kita belajar dari Nabi SAW memperlakukan anak yang sudah beranjak remaja, beranjak dewasa itu adalah dengan
dua arah komunikasinya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak menyembelih Nabi Ismail, beliau masih memperhatikan apa pendapat Nabi Ismail sebagai putranya. Ini ara fil manam anni azbahuk fangzur madza tara. Aku bermimpi disuruh menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Padahal saat itu usia Nabi Ismail sudah matang ya. Karena di awal ayat bunyinya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Itu artinya sudah beranjak dewasa, sudah beranjak besar, dan begitu ternyata para nabi mencontohkan kita bagaimana mendidik anak yang sudah beranjak remaja, beranjak dewasa. Sehingga mungkin perlakuan simpelnya adalah dengan menghargai eksistensinya, dengan diskusi dua arah, walaupun sebenarnya mau satu arah pun boleh-boleh saja ya, tapi mereka sudah tidak bisa sering-sering lagi diperlakukan seperti anak kecil sebagaimana di waktu-waktu sebelumnya. Mereka sukanya dikasih hal-hal yang mencerahkan kognisinya, pakai analogi juga bagus ya. Karena Nabi juga nasihat Ibnu Umar dengan kalimat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidu sabil dan seterusnya. Wallahu a'lamu bishawab.